Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, channel Edi Rohaidi. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya ingin coba membedah ya secara singkat tentunya terkait dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 21 tahun 2024 tentang apa? Tentang jabatan fungsional guru. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kita mungkin sudah tidak asing lagi ya mendengar atau mengenal ada istilah jabatan fungsional guru. Nah, di dalam Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024 ini ada sedikit perubahan terkait dengan pengawas yang biasa kita kenal adalah pengawas sekolah ya, yang dia bertugas untuk mengawasi sekolah-sekolah binaannya. Nah, di sini ada perubahan nomenklatur ya Bapak Ibu. Artinya pengawas itu jabatannya bukan lagi sebagai pengawas, kan ada pengawas muda, pengawas madya ya. Nah, sekarang semuanya dilebur menjadi jabatan fungsional guru. Cuma nanti yang membedakan adalah di dalam penugasannya. Nah, baik Bapak Ibu, saya ingin fokus ke bagian klausul menimbang poin B ya. Saya bacakan di sini bahwa untuk pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini yang formal ya, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang lebih efisien dan efektif, perlu integrasi jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional penilik, jabatan fungsional pamong praja, dan jabatan fungsional guru ke dalam satu jabatan fungsional guru. Nah, jadi jelas ya, di sini ada pengintegrasian. Kita ada mengenal yang namanya pengawas ya, pengawas sekolah. Kemudian ada juga penilik. Kemudian ada juga pamong belajar. Nah, ini semua itu diintegrasikan menjadi jabatan fungsional guru. Mereka dikembalikan kepada jabatan guru. Nah, jadi ini memang secara logika ya, menurut saya ini sangat sangat masuk akal. Kenapa? Karena pengawas sekolah sebelum peraturan ini terbit itu dia jabatannya adalah pengawas sekolah, baik itu pengawas muda, pengawas madya, tetapi dalam pelaksanaannya dia mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, ini sebenarnya agak rancu ya. Di satu sisi dia jabatannya bukan sebagai guru tetapi masih menerima tunjangan profesi guru. Nah, ini bisa menjadi celah hukum ya bagi nanti di kemudian hari, mungkin dengan terbitnya Permen Pan RB 21 tahun 2024 ini akan lebih teratur lagi sehingga pas. Tetapi pada fungsinya ya, pada fungsinya tidak ada perubahan. Dia hanya sebagai pengawas, itu adalah guru yang ditugas tambahkan atau diberi tugas tambahan sebagai pendamping satuan pendidikan. Istilahnya sekarang pendamping satuan pendidikan. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu semuanya, sehingga sangat relevan apabila dia masih mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi sama dengan kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Kemudian sekarang pengawas atau istilahnya itu adalah guru yang diberikan tugas tambahan sebagai pendamping sekolah. Begitu juga dengan penilik ya. Kemudian ada
guru pamong, cuma yang berbeda adalah penempatan tugasnya. Nah baik, selanjutnya saya akan fokus ke terkait dengan perubahan ya antara pengawas ya kemudian menjadi pendamping satuan pendidikan. Nih saya akan bacakan di pasal 8. Dalam rangka pembinaan karir, guru dapat diberikan penugasan sebagai, nah yang pertama sebagai kepala satuan pendidikan, kemudian yang kedua sebagai pendamping satuan pendidikan. Nah di sini ya, jadi sekarang pengawas dia guru, cuma diberikan tugas tambahan sebagai pendamping satuan pendidikan. Yang ketiga, pendidik pada jalur pendidikan non formal atau peran lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan ya. Jadi itu tadi ada penilik, ada pamong praja. Jadi kalau yang penilik itu pendidikan non formal, kalau yang pamong praja itu yang dia menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Nah jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang pengawas fungsinya atau secara jabatannya menjadi fungsional guru, artinya dia kedudukannya sama dengan kepala sekolah sebagai tugas tambahan. Kepala sekolah dia dihargai 24 jam ya, artinya dia walaupun tidak mengajar tetapi dia mendapatkan penghargaan 24 jam dan dia masih berhak mendapatkan sertifikasi. Begitu pula dengan pengawas ya, dia tugas tambahannya sebagai pendamping sekolah sehingga sertifikasinya itu masih bisa diterima oleh yang bersangkutan ya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, jadi tidak ada lagi yang berita-berita yang kurang jelas. Jadi secara resmi berdasarkan Permenpan RB 21 tahun 2024 bahwa pengawas itu kembali menjadi fungsional guru yang ditugas tambahkan atau diberi tugas tambahan sebagai pendamping sekolah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.